kasih Tuhan. Kami undang Roh-Mu masuk dalam hati kami, dalam hidup kami. Agar kami boleh melihat pekerjaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan bersama, Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna di dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan dengan lembut. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan dengan hati dan percaya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sembah Dia, undang Roh Kudus masuk di dalam kami, masuk di hatiku, murnikan kami dengan Roh-Mu Tuhan. Kuatkan hati kami oleh Roh Kudus-Mu. Kami percaya Kau ada bersama kami. Tiada yang mustahil
Tiada yang tak mungkin di dalam Engkau, di dalam Engkau Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Oh syukur, kami bersyukur, kami punya Roh Kudus, kami punya Roh Kudus, kami punya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tiada kata lain yang kami mau katakan selain kami naikkan syukur kami yang terbaik. Sebab di dalam kondisi bersyukur itu Roh-Mu tinggal di dalam kami dan kuasa-Mu bekerja nyata dalam kehidupan kami. Tanda-tanda mujizat ada dalam setiap langkah hidup kami. Karena kami tahu kami tidak berjalan sendiri. Karena kami tidak melihat situasi dan keadaan kami. Tapi kami mau memandang Engkau, Allah kami yang dahsyat, Bapa yang baik, Raja yang kekal, penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan. Tanda mujizat sertai tiap ya Tuhan, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, hidupku mengenapi firman-Mu. Mari percaya saudara bersama-sama. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Terima kasih Tuhan, Kau bersamaku, di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama kami, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya ambil dari Kejadian 41 ayat 39 sampai ke 46. Saya akan bacakan, silakan Bapak Ibu Saudara menyimaknya dalam Alkitabnya masing-masing. Begini bunyi firman Tuhan, kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf,
dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakan pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, akulah Fir'aun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Fir'aun menamai Yusuf Sabnat Pa'anea, serta memberikan Asnat, anak Potifar, imam Dion, kepadanya menjadi istrinya. Demikian Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Di nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita merenungkan bahwa apa yang kita alami dalam kehidupan kita itu sepertinya sulit untuk dipahami. Mungkin ada yang mengatakan begini, ya kalau dia adalah keturunan orang kaya, maka pasti atau dipastikan hidupnya selalu enak gitu ya. Tapi kalau dia keturunan orang yang tidak punya, gak berhasil, gak punya kemampuan, ya pasti hidupnya akan suram gitu ya. Nah, seringkali ini menjadi sesuatu yang kebanyakan orang dipegang gitu ya. Dan jadi dasar dalam kehidupannya. Sulit untuk orang bisa bersemangat ketika mereka berada dalam kondisi yang tidak baik gitu ya. Tapi kita bisa melihat bahwa ada satu tokoh yang ditunjukkan dalam Alkitab, bahwa Yusuf tidak serta-merta atau langsung menjadi orang yang hebat seperti yang kita baca tadi. Dipercaya menjadi orang nomor 2 setelah Fir'aun. Ini sesuatu yang mustahil, karena dia pun juga bukan keluarga dari Fir'aun. Tapi dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Kalau kita baca tadi ya, itu hanya sebagian dari kisah potongan cerita tentang Yusuf dalam keberhasilannya. Tapi kalau kita baca sebelumnya dari pasal 37, pasal 39, saudara akan melihat bagaimana Yusuf mengawalinya. Sebelum dia berada di atas, sebelum dia berhasil, ada satu proses yang dialaminya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu renungkan. Oleh sebab itu jangan kita kecewa, jangan kita pesimis dalam kehidupan ini. Kalau saudara mungkin dalam kondisi yang tidak baik, kondisi yang tidak menguntungkan, mungkin lagi terpuruk, itu bukan akhir dari segalanya. Bukan berarti bahwa saudara ditakdirkan untuk tidak berhasil. Kita akan sama-sama belajar apa yang dialami oleh Yusuf. Kalau saudara benar-benar renungkan, saudara baca nanti ya, dalam kitab Kejadian pasal 37 sampai 39. Yusuf mengalami saat-saat kelam. Dan dicatat dalam Alkitab, kalau saudara benar-benar teliti nanti ya, 13 tahun. 13 tahun itu enggak singkat Bapak Ibu Saudara. Lama banget. Kalau dikatakan kelam berarti sesuatu yang tidak baik itu dialami oleh Yusuf. Dia menjalani hidupnya itu tidak enak saja.
Tapi ada masa-masa yang tidak enak. Nah, itu yang seringkali dipahami oleh banyak orang sebagai proses dalam kehidupan. Nah, proses kehidupan ini macam-macam. Ya bisa karena mungkin ada satu keteledoran, kesalahan yang kita ambil, yang kita jalani, atau mungkin juga ada sesuatu musuh atau gangguan dari luar yang membuat kita masuk dalam proses. Tapi lepas dari itu, intinya cuma satu. Kalau kita tetap percaya sama Tuhan, seperti Yusuf, mempercayai Allahnya. Ini terbukti kalau saudara baca dalam Ibrani pasal 11. Yusuf itu masuk golongan atau daftar golongan orang-orang yang beriman. Dia tetap percaya. Walaupun keadaannya waktu itu 13 tahun dia merasa kelam. Tidak ada harapan. Benar-benar sudah kehilangan keluarganya. Bagaimana dia dibenci oleh kakak-kakaknya. Dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian dijual kepada Khalifah Ismail gitu kan. Dan berada di Mesir. Di Mesir pun dia tidak langsung sebagai orang yang terkenal. Dia jadi budak di Potifar. Terus difitnah. Ada masa-masa yang kelam yang dialami oleh Yusuf. Tetapi dia tetap beriman, dia tetap percaya kepada Tuhan. Nah, mari kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Saudara boleh mengalami sesuatu yang enggak baik saat ini. Saudara mungkin berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Enggak apa-apa. Yang terpenting adalah saudara menjadi pribadi seperti Yusuf. Percaya kepada Tuhan. Menantikan janji Tuhan. Imani bahwa Tuhannya Yusuf adalah Tuhan saudara. Allahnya Yusuf adalah Allah saudara. Kalau Allahnya Yusuf bisa membuat Yusuf dalam kondisi yang kelam menjadi kondisi yang luar biasa. Menjadi orang nomor 2 di Mesir. Maka saudara dan saya pun bisa dibawa Tuhan. Seperti apa yang dilakukan Tuhan kepada Yusuf. Pagi hari ini mari kita sama-sama tidak fokus dengan persoalan yang kita hadapi. Kondisi yang kita hadapi. Tetapi kita boleh fokus dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sangat mudah untuk Tuhan membalikkan sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Asal kita percaya kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan menjadi berkat. Sama seperti Yusuf, jadi berkat. Dalam keluarganya pun jadi berkat. Coba kalau saudara sama-sama ingat, saudara perhatikan lagi dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika saudara-saudaranya mengalami kelaparan dan dia datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Yusuf tidak membenci saudara-saudaranya. Yusuf justru jadi berkat bagi mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Dimanapun saudara berada. Mungkin saudara bekerja di tempat yang majikan saudara misalnya galak banget. Tidak peduli, tidak mau tahu dan sebagainya. Tidak apa-apa. Yang penting Tuhan tahu saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dan saudara tetap beriman. Karena berkat itu bukan datang dari majikan saudara. Berkat itu datang dari Tuhan. Tuhan yang akan memberikan berkat saudara. Tuhan yang akan mengangkat saudara. Tuhan yang akan memberikan mujizat demi mujizat. Atau mungkin saat ini ada saudara yang mengalami kelemahan fisik, sakit gitu ya. Jangan khawatir, jangan putus asa. Pak, ini penyakit saya sudah tahunan. Tidak usah menyerah. Percaya sama Tuhan. Tuhan pasti sembuhkan. Dan lihat nanti,
Kalau saudara tetap percaya, tetap setia sama Tuhan, saudara akan mengalami masa-masa seperti yang dialami Yusuf, menjadi berkat. Saudara akan terbangun, saudara akan bangkit, saudara akan sembuh, dan saudara akan menjadi saksi bagi orang-orang di sekeliling saudara. Amin saudara. Oleh sebab itu pagi hari ini, lakukan apapun yang menjadi aktivitas saudara. Tetap percaya kepada Tuhan, kerjakan dengan iman saudara, bahwa saudara akan diberkati, saudara akan berhasil, dan saudara akan mempermuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami sangat percaya bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang Engkau perhatikan. Pribadi-pribadi yang tidak pernah Engkau tinggalkan. Dan kami percaya, ajar kami setia kepada Engkau, mengerjakan bagian kami di dunia ini. Sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu. Kami boleh menjadi berkat bagi keluarga, bagi orang-orang di sekeliling kami, untuk mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.